Di dunia ini ada dua perjuangan. Ada sekelompok orang yang sedang berjuang mati-matian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mati-matian berjuang sedang menuju neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, antum jangan pikir orang-orang yang menentang Allah tidak susah payah. Itu Fir'aun nggak tidur dia Pak. Habis korban harta, diri, tenaga, keringat, air mata, bahkan mati ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi semua pengorbanan Fir'aun laknatullah alaih membawa dia ke dalam azab Allah selama-lamanya. Nabi Musa juga berkorban. Maka kita pulang perang Uhud, hadirin sekalian, Sayyidina Umar berjumpa dengan Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Dia katakan, "Ya Umar, kita tahu sekarang, waktu perang Badar kami mati 70, sekarang perang Uhud kalian yang mati 70." Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ente ini ngitungnya dari mana? Kok bisa tahu? Ini 70 masuk neraka, ini 70 masuk surga. Kok bisa tahu? Pilih, mau susah-susah di sini, senang-senang di sana, atau senang-senang di sini, susah-susah di sana. Mau pilih mana? Senang-senang di sini, senang-senang di sana. Oh mantap, hebat ini. Kalau mau senang-senang di sini, senang-senang di sana, ikut saya dakwah sudah. Tapi kalau antum sibuk dunia, oh jangan harap Pak. Dunia ini panas Pak. Fikir dunia ini bagaimana orang mengambil manfaat dari orang lain, maka panas. Tapi kalau fikir dakwah, orang berpikir bagaimana memberi manfaat kepada orang, ini sejuk Pak. Makanya orang-orang yang di dalam masjid ini beda dengan orang di luar masjid. Wajahnya beda Pak. Ini sejuk-sejuk semuanya, masya Allah. Boleh santai Pak. Makanya orang-orang kafir sakit hati melihat orang mukmin. Di saat mereka mengajar-ngajar dunia, kita meninggalkan dunia. Ya kan? Dunia ini seperti bayang-bayang, dikejar dia lari, ditinggalkan dia kejar kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara untuk menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya, barulah Allah Ta'ala perintah bayang-bayang mengejar kita. Ketika satu orang berada di bawah naungan cahaya 12 siang, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Siap? Antum pilih mana? Mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang? Dikejar bayang-bayang. Ini pilihan cerdas para sahabat. Mereka menolak dunia dengan kedua tangannya, tapi Allah hantar dunia dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Hari ini umat Islam meraih dunia dengan kedua tangannya, mengejar dunia dengan kedua tangannya, tapi dunia lari meninggalkan kita. Umat Islam dalam keadaan hina hari ini, hina sehina-hinanya. Nauzubillah. Kenapa? Mengagung-agungkan dunia. Idza azamat ummati dunya nuziha minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cabut dari mereka kehebatan Islam. Jadi hijrah itu apa? Mengalihkan keyakinan dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Mengalihkan dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Mengalihkan dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Itu hijrah. Bisa nggak Pak? Jadi orang mukmin dengan Allah itu Pak seperti seorang anak dengan ayahnya, betul-betul manja. Anak-anak kita tuh Pak, anak-anak kecil, coba antum tanya Pak, mau kemana Dek? Mau ke mall, ngapain? Shopping katanya. Ente ada duit? Kan ada abi. Hah? Mau beli apa? Beli sepatu, ada duit? Ada abi. Kamu mau kemana? Oh mau pergi ke Taman Safari. Lah kamu ada duit ke sana? Kan ada abi. Kamu nggak takut di sana? Nggak ada abi. Begitu hadirin mulia hendaknya kita dengan Allah. Ada Allah. Kita berdiri di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, bernafas dengan udara yang Allah berikan, minum dari Allah, dari air yang Allah turunkan dari langit, keluarkan dari bumi. Ya Pak. Kita mendengar dari telinga yang Allah berikan. Ini telinga nggak bisa mendengar tanpa izin Allah. Banyak orang punya kuping nggak bisa mendengar. Banyak orang punya mata nggak bisa melihat. Banyak orang punya akal, pikiran, otak dia ada, tapi nggak berfungsi otaknya. Sakit akalnya. Maka perlu dipersehatkan itu akal.
Siapa orang yang sakit akalnya, dia lihat yang kecil jadi besar, besar jadi kecil, bahkan yang besar tak nampak oleh dia. Tak nampak yang besar. Kenapa yang tak nampak yang besar? Mata dia tertutup sama perkara yang kecil. Nih, isu ini kecil nih, kan? Tapi kalau di depan mata ketutup semua, nggak nampak apa-apa. Ini nggak salah, Pak. Perlu dijauhkan sedikit nih. Baru nampak. Hari ini umat matanya tertutup oleh dunia. Dunia, Pak. Hubbud dunia, cinta dunia. Tak mampu dia tinggalkan tokonya, kantornya hanya untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid umat hari ini. Takut miskin, takut miskin. Tak mampu dia meninggalkan istri yang cantik untuk pergi ke masjid. Bang, ente sholat di mana, Bang? Di rumah, Bang. Loh, kenapa di rumah? Istri, Bang. Jamaah sama istri, Bang. Tinggallah istri, nanti sholat sunat sama istri, sholat tahajud sama istri nanti. Aduh, Bang, istri cantik banget, Bang, ditinggal diambil orang nanti. Takut kehilangan satu bidadari di dunia, tapi nggak takut kehilangan berjuta bidadari di akhirat. La ilaha illallah, subhanallah. Jadi hadis sekalian, bersihkan hati dari makhluk, masukkan hanya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairallah, tidak ada di hati kecuali Allah saja. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ibu-ibu, kamu wanita, jangan sampai suami ada di hati. Biar hanya Allah di hati saja. Kalau ada suami di hati, siap-siaplah sakit hati. Pasti sakit hati, karena saya tahu semua bapak-bapak ini. Betul nggak, Pak? Berharap sama makhluk, kecewa, pasti kecewa. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Hei bapak-bapak, istri tidak usah masuk hati, anak nggak boleh masuk hati. Allah itu maha pencemburu. Itu hati itu baitullah, rumah Allah. Only Allah di sini. Kalau masuk anak bahaya. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12, satunya ganteng banget, namanya Yusuf alaihissalam. Saking gantengnya, hadirin sekalian, setiap sebentar Yusuf. Lagi sholat pun kebayang Yusuf. Allah cemburu, Allah pisahkan mereka 40 tahun. Menangis Yakub alaihissalam sampai buta. Apa salahku? Kenapa aku dipisahkan dengan anakku Yusuf? Allah tidak mau, Pak, diduakan cintanya. Allah tidak ingin kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah. Ya, boleh kita mencintai makhluk, silakan. Tapi syaratnya apa, hadirin mulia? Allah lebih awal. Orang yang mencintai dunia takkan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai istrinya takkan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai suaminya takkan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai anak-anaknya takkan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai ternaknya takkan pernah bisa mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai istrinya karena Allah. Dia pasti akan mencintai suaminya karena Allah. Dia pasti akan mencintai teman-temannya karena Allah. Dia pasti akan mencintai ternak-ternaknya karena Allah. Dia cintai binatang, tumbuhan, dia cintai karena Allah. Syaratnya apa? Allah awal, Allah yang pertama. Ya, ini jelas ini, Pak. Kalau pertama diisi air, batu nggak bisa masuk, tumpah dia. Masukin batu besar dulu, penuh nih gelas sama batu besar. Masukin kerikil, wah masuk semua. Masukin pasir lagi, masuk juga. Terakhir siram air, masuk semua. Tapi kalau kerikil dulu masuk, nggak bisa masuk batu besar. Nah, maka awal itu yang paling penting harus kita masukkan, kebesaran Allah lebih awal. Tidak boleh kita mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Allah. Maka hidup kita singkat di dunia 60-70 tahun. Latihannya apa? Kita harus membuktikan kepada Allah, ya Allah, aku mencintaimu melebihi segala-galanya. Buktinya apa? Ketika panggilanmu datang, aku tinggalkan siapapun juga segala-galanya karenamu, ya Allah. Aku pernah, ya Allah, transaksi, ya Allah, di depan ini ada miliaran untungnya, terdengar azan berkumandang, aku tinggalkan itu karenamu, ya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenali Allah, sibukkan diri bicara kebesaran Allah, puji Allah terus, puji Allah terus. Tidak boleh memuji makhluk, Pak.
Pujian makhluk itu gak penting, Pak. Karena segala puji hanya milik Allah. Orang puji kita, kamu hebat, kamu solehah, kamu cantik, kamu hebat, kamu baik. Kalau Allah katakan tidak, gimana? Yang penting penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Paham ya? Nah, inilah iman hadirin sekalian yang harus ada di hati kita. Banyak-banyaklah kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Kurang keras, Pak. La ilaha illallah. Katakan la kecuali kepada Allah. Ya. Lihat apa saja, lihat siapa saja. Nanti sekali-sekali berdiri di cermin tuh, lihat bayangan kita. Hei kau yang ada di bayangan itu, kau tak bisa apa-apa. Kau bukan siapa-siapa, jangan sombong kau. Hari kita merasa hebat, apa yang bisa kita punya? Kita punya apa, Pak? Punya apa, Pak? Kita cuma punya dosa, Pak. Semua milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Kita cuma punya khilaf, salah, kelemahan itu punya kita. Maka banyak-banyaklah muhasabah diri, hitung diri. Kita bisa apa, Pak? Bapak bisa kasih hidayah anak, istri. Nabi Nuh alaihissalam tak mampu meyakinkan anak-anaknya. Maka kalau nonton TV jangan sembarang komentar. Ini nonton, kok anaknya begitu, kok bapaknya kiai, anaknya begitu, bapak ini. Nabi ada anaknya kafir. Nabi ada istrinya yang kafir. Istrinya kafir menentang dakwah. Nabi Nuh alaihissalam hadirin mulia 950 tahun berdakwah laila wa nahar, malam dan siang. Anak istrinya nggak ikut, Pak. Udah berjuang Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan ke anak-anaknya, tak mampu dia meyakinkan istrinya dan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tak mampu meyakinkan orang tuanya, ayah ibunya. Jadi hadirin sekalian, hari ini kita duduk di dalam masjid di rumah Allah, itu adalah anugerah terindah yang Allah beri kepada kita. Kita bukan siapa-siapa, bukan anaknya Nabi, mungkin sebagian bukan anak kiai, mungkin sebagian besar mantan pendosa. Tapi Allah Maha Baik. Allah katakan, wahai hambaku ya abdi, wahai hambaku, sekiranya kamu berjalan menghampiriku, aku berlari mengejarmu. Bayangkan, Pak. Jadi ternyata Allah Ta'ala hanya memberi hidayah kepada orang yang menginginkan hidayah saja. Orang yang tak pengen hidayah Allah nggak bagi, meskipun dia anaknya Nabi, pamannya Nabi, istrinya Nabi, orang tuanya Nabi, Allah nggak beri. Tapi meskipun dia seorang hamba sahaya, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, jangankan harta benda dirinya pun bukan punya dia, tapi di hati Sayyidina Bilal ada talab, ada keinginan untuk hidayah, pengen tahu siapa itu orang baik tadi ya, yang membantu aku mengisar gandum. Pikir dia terus, pas jumpa, kamu siapa? Dia bilang, aku Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, Pak. Jadi jangan remehkan para pelaku maksiat, jangan meremehkan para pendosa. Sayyidina Umar bin Khattab, Khalid bin Walid itu preman Mekah dulu, Pak. Orang paling ditakuti di Mekah, jagoan Mekah, Khalid bin Walid itu, Pak. Yang menyerang itu sahabat di Gunung Uhud itu Khalid bin Walid, panglimanya. Tapi akhirnya Allah beri hidayah dan diberikan gelar sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Sayyidina Umar, orang yang awalnya mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia asah pedangnya, dia berteriak keliling Makkah, ana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Marah merah matanya. Jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas di jalan, dikatakan, hai Umar, apa kau teriak-teriak? Hah? Urus dulu adikmu. Adikmu sudah masuk Islam ikut Muhammad. Emosi Umar. Dia datang ke rumah adiknya Fatimah, dia gedor-gedor rumahnya, tampar adik, berdarah. Apa yang kau lakukan, Fatimah? Waktu itu dia di tangannya ada lembaran mushaf Quran, surat Toha. Apa itu? Kata dia, Umar, kau najis, Umar. Jangan pegang, ini kalam suci, ini Al-Quran. Lihat, enggak mau dibunuh pedang akan diberikan kepada Umar. Gimana supaya bisa lihat? Pengen tahu, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin tahu apa yang ada di tangan adiknya. Allah beri hidayah. Ini ada orang nguping-nguping pengajian kita di nguping-nguping, nanti masuk ke situ. Akhirnya mandi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan, kalau kau mau bersih kepada Umar. Dia lihat gemetar Sayyidina Umar bin Khattab. Ajak aku berjumpa Muhammad. Katakan, engkau beruntung wahai Umar, kemarin aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah beri hidayah Umar, engkau diberi hidayah oleh Allah. Maka kita jangan pernah menghakimi orang dengan apa yang kita lihat kemarin. Wah, itu bajingan itu, gak benar itu orang tuh, maksiatnya kerjanya.
Kok tahu kamu? Kemarin aku lihat. Kemarin kau lihat, jangan-jangan setengah jam yang lalu dia sudah dapat hidayah, dia sudah bertaubat. Maka satu orang wali Allah pun katakan, ketika aku berjalan dengan seorang pelaku maksiat, kemudian kami dipisahkan oleh sebuah pohon besar. Wali Allah tadi masuk ke sebelah kiri, pelaku maksiat ke sebelah kanan. Ketika aku berjumpa dengan dia di ujung pohon tadi, aku akan berprasangka baik kepada dia. Jangan-jangan dia telah bertaubat ketika berpisah beberapa detik denganku tadi. Jangan-jangan dia bertaubat. Maka di dunia janganlah jadi hakim, jadilah dai. Jangan tiap sebentar bicara hukum hakam, menghakimi orang, kau masuk neraka, kau jahanam, kau neraka sekian. Orang dibagi-bagi neraka. Terus kamu di mana? Aku surga. Pak, ciri-ciri ahli surga itu Pak apa? Dia sangat takut dengan azab Allah. Dia khawatir jangan-jangan aku masuk neraka. Itu ciri ahli surga. Dia banyak-banyak nangis di dunia. Dan ciri-ciri ahli neraka itu siapa? Orang nggak takut dengan azab Allah. Dia nggak takut dengan api neraka. Dia yakin dia masuk surga. Itulah orang masuk neraka. Dia aja yang masuk surga. Orang masuk neraka semua. Kelompok dia aja yang masuk surga. Kelompok lain masuk neraka semua. Ustadz dia aja yang benar sama masuk surga. Ustadz lain semua kafir, sesat, bid'ah. Nah, inilah ciri-ciri orang masuk neraka nanti Pak. Dia merasa aman dari azab Allah. Allahu Akbar. Jangan sampai kita begitu ya. Makanya mulai hari ini hadirin mulia, banyak-banyak kita ingat dosa kita. Allah beri dua mata, ingat baik-baik. Mata kanan selalu melihat kebaikan orang lain, mata kiri selalu melihat keburukan diri sendiri. Siapa yang jelek Bang? Saya yang jelek Bang. Polisi bulan gimana? Oh mantap, orang baik itu. Dia selalu melihat kebaikan orang. Orang baik itu dia suka melihat kebaikan orang, dia bicarakan kebaikan orang. Kalau dia keburukan orang, dia tutupi keburukan orang. Itu orang baik. Tapi kalau orang buruk, hati mula dia lihat keburukan orang, dia cari-cari keburukan, terjasus, dia cari keburukan orang, ketemu dia bicarakan, dia gibah orang, dia sebarkan. Hati-hati Pak. Kita ini baik apa buruk? Saya coba introspeksi diri masing-masing Pak. Nah, orang baik itu dia pernah berbuat buruk Pak. Orang buruk pernah berbuat baik. Siapa orang baik? Orang kalau ditimbang kebaikan keburukannya lebih berat kebaikannya. Itu orang baik. Siapa orang buruk? Orang kalau ditimbang keburukan lebih berat keburukannya. Jadi nggak ada yang sempurna kecuali Nabi. Ya, Nabi itu maksum. Para sahabat telah dimaafkan, radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau kita mau sukses, ikuti sahabat radhiyallahu anhum. Sawasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa? 3 sahabat ya. Mulai hari ini kita hidup dengan cara mereka. Inilah satu-satunya jalan. Ikut sahabat Nabi. Mereka sanggup mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan leher mereka korbankan. Nyawa mereka korbankan. Istri mereka menjadi janda, anak mereka menjadi yatim. Mereka tinggalkan hadir mulia untuk Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan Ka'bah. 2 rakaat di depan Ka'bah lebih baik daripada 100.000 rakaat di luar Ka'bah. Mereka tinggalkan amalan yang begitu besar untuk dakwah, memikirkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana selamat dari azab Allah. Bergerak mereka ke seluruh dunia. Imam Malik rahmatullahi alaihi menghitung dari 124.000 orang sahabat Nabi yang meninggal di Jazirah Arab hanya 10.000 orang. Abu Waqqas radhiyallahu anhu meninggal di Cina. Ya, Pak. Muaz bin Jabal kuburannya di Yaman. Bilal bin Rabah di mana kuburannya? Di Damaskus di Syria. Amr bin As di mana? Di Afrika. Banyak kuburan sahabat, kuburan seluruh dunia. Di mana-mana kita berjalan jumpa kuburan sahabat Nabi. Mereka tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ketika Muaz bin Jabal Nabi kirim ke Yaman, Nabi masih hidup di Madinah. Kata Rasulullah, Muaz, I love you. Aku mencintaimu wahai Muaz. Muaz langsung nangis. Dia tahu nih kalau Nabi sudah mulai muji-muji kayak gini, pasti disuruh pergi. Pasti dia akan diutus untuk berdakwah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu kalau meninggalkan Mekah Madinah hadirin mulia, pergi berdakwah khurus fisabilillah, menyebarkan Islam. Yang berat bagi mereka bukan meninggalkan anak istrinya, tapi harus berpisah dengan Rasulullah. Itu yang berat. Antum tahu Pak, ketika Muaz bin Jabal berangkat ke Yaman, dia bilang, ya Rasulullah, aku berangkat, tapi kau berdiri di sana, jangan pergi. Muaz bin Jabal naik untanya dia, bukan ke depan kepalanya, duduk ke belakang Pak, ngadap ke belakang. Dia ingin terus tatap wajah Nabi.
berjalan untanya, bukan ngadap ke depan, unta jalan mukanya Muaz ke belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin mulia memalingkan wajahnya, tak sanggup melihat Muaz bin Jabal menangis. Sahabat Nabi, ulama sampaikan kalau saya Nabi menampakkan wajahnya, Muaz mati seketika. Muaz bin Jabal, masya Allah. Kenapa dikatakan bin Jabal anak Jabal? Karena dia pernah berangkat ke Yaman itu perjalanannya di halangan gunung yang tinggi. Kalau di kita itu gunung berbulan-bulan perjalanan. Bagaimana biar bisa cepat sampai di sana? Maka dia sholat 2 rakaat. Ya Allah, belah gunung, terbelah itu gunung gara-gara sholatnya dia. Tidak perlu eskavator, tidak perlu alat berat, Pak. 2 rakaat sholatnya sahabat mampu membelah gunung. Jadi sholat kita nggak ada kekuatan apa-apa, Pak. 2 rakaat sholat sahabat mampu menghidupkan untanya yang mati, Pak. Yang mati hidup. Sekarang kita sholat Pak, yang hidup mati kira-kira kita. Mati lagi semut 3 ekor. Ya, semua sholat itu bersih-bersih dulu, jangan sampai ada korban nyawa gara-gara kita sholat. Seorang sahabiah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah hadirin sekalian, meninggal putranya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, ada Nabi. Tapi sahabiah tadi tidak datang ke Nabi, ya Rasulullah minta tolong hidupkan anakku. Tidak. Sahabiah tadi langsung ambil wudu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Aku tahu ya Allah, tapi tolong jangan sekarang matikan anakku. Aku khawatir aku dibully oleh orang kampungku gara-gara masuk Islam, sial anakku mati. Nanti ya Allah, hidupkan anakku ya Allah. Di depan ada Nabi. Sahabat itu begitu, sahabat begitu dekat hubungannya dengan Allah, langsung minta sama Allah. Salat itulah Mi'rajul Mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Apa kata sahabat-sahabat lain hadirin mulia? Pagi hari kami hendak memandikan dia, mengkafani dia. Siang hari kami makan satu nampan dengan dia. La ilaha illallah.